Bab 2370. 6 Harimau Weishan. Teman seiman, jangan menyulitkanku. Pemilik kios juga tak berdaya, meskipun memang Owen yang menginginkan dengan benda ini duluan, tetapi beberapa pria itu jelas terlibat tidak mampu dia singgung dan koin roh juga sudah diberikan. Meskipun dia mengasihani Owen, tetapi dia hanya seorang kultivator kecil dan tidak ingin membuat masalah. Orang-orang juga membicarakannya saat ini. Harta karun macam apa tungku kecil ini, kenapa sangat populer? Apakah teman seiman tidak bisa melihatnya? Ini adalah semacam tungku obat khusus memurnikan obat, yang khusus digunakan untuk memurnikan jenis pil mujarab tertentu. Karena sifat khusus pemurniannya, jadi ketika memurnikan pil dewa sejenis itu, akan ada keuntungan tambahan. Tetapi sayang sekali apoteker muda ini, tadi aku jelas-jelas melihat bahwa dia yang duluan tertarik dengan benda ini, tetapi akhirnya diinginkan oleh orang-orang itu, dia sudah tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Kalau begitu kenapa teman seiman tidak membuktikannya untuk sobat itu? Gila aku, orang-orang itu adalah 6 Harimau Weishan. 6 Harimau Weishan. Banyak kultivator yang ekspresinya berubah dan tidak berbicara lagi. 6 orang ini lumayan terkenal di kalangan apoteker, tetapi mereka terkenal jahat. Memiliki kemampuan memurnikan obat, tetapi suka memurnikan pil iblis dan pil racun, dan melakukan penipuan. Namun, meskipun orang-orang ini melakukan banyak hal buruk, tetapi mereka bisa melihat situasi. Mereka hanya menyinggung para pelatihan tanpa partai dan tingkat kultivasi mereka juga tidak rendah, jadi tidak pernah terkena masalah. Hehe, seorang apoteker muda yang lemah, sebaiknya pulang untuk berlatih lagi, kalau tidak seluruh tubuhmu akan hancur dalam sekejap, kami tidak mampu menanggungnya. Michael Liu, ketua 6 Harimau Weishan, memegang tungku kecil, menatap Owen yang kesal dengan senyum kemenangan, berbalik dan pergi. Pak. Namun pada saat ini, sebuah tangan muncul dan meraih lengannya. Kamu bisa pergi, tetapi tinggalkan tungku obat, kata Erikin dengan datar. Hah? Kamu berani menyentuhku? Wajah pria itu dingin, dia baru saja membuat Owen terpental, apakah Erikin tidak melihatnya? Melihat sekilas, dia melihat bahwa Erikin sama sepertinya, sama-sama memiliki kultivasi fase penilaian tahap awal, jadi dia tersenyum. Reiki Michael Liu meledak dalam sekejap dan dia berencana melempar Erikin dengan lambaian tangannya. Tetapi ekspresinya berubah drastis saat dia mengayunkannya. Erikin tidak hanya tidak bergerak, tetapi bahkan tidak mengangkat tangannya sama sekali. Selanjutnya, jari-jari Erikin bergerak sedikit. Michael Liu hanya merasa jari Erikin seperti besi solder yang panas dan menusuk ke dagingnya. Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya yang besar tiba-tiba jatuh ke tanah. Tungku obat kecil di tangannya juga terpental dan ditangkap oleh Erikin. Lepaskan kakakku. 5 harimau lainnya marah besar pada saat ini, mereka semua menyerang ke Erikin. Meskipun 6 orang ini telah melakukan banyak kejahatan, tetapi mereka semua memiliki kultivasi fase penilaian dan tidak lemah. Tetapi menghadapi Erikin dan di tempat seperti Fangxi yang sulit untuk menggunakan ilmu sihir, 6 orang ini tidak cukup kuat. Bang bang bang. Ekaristi Yandi sedikit digerakkan, Erikin seperti menendang anjing liar, dalam beberapa tendangan, dia menendang kelima orang itu sampai terpental. Mereka jatuh ke tanah dan membuat tempat ini kacau. Siapa yang berani bertarung di Fangxi, hentikan. Pada saat ini, beberapa orang terbang kemari dari kejauhan. Melihat kultivator pengurus Fangxi mendarat, Erikin juga melempar Michael Hu ke samping. Para pengurus yang terhormat, orang ini memukul sobat-sobatku di depan umum, benar-benar memprovokasi Paviliun Jubao, kalian harus menangkap mereka dan memusnahkan kultivasinya. Michael Liu memegang lengannya yang kesakitan dan berdiri, dan mengeluh kepada orang yang datang.
Di antara beberapa kultivator pengurus yang datang, kultivator berbaju biru yang memimpin melirik mereka, kemudian tatapannya tertuju pada Eric Kin, tatapannya yang awalnya dingin menjadi tertegun. Keseriusan di wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih santai, dia menggabungkan tangannya dengan hormat, dan berkata dengan pelan, "Apakah kamu Master Obat Kin?" "Kamu kenal aku?" tanya Eric Kin dengan penasaran. Melihat Eric Kin tidak menyangkalnya, ekspresi kultivator berbaju biru ini menjadi lebih bersemangat. "Beberapa hari yang lalu di alun-alun, aku beruntung melihat Master Obat melakukan teknik, aku juga merasa sangat terhormat." "Master Obat Kin, apa yang terjadi di sini? Apakah orang-orang ini memprovokasimu?" kata kultivator berbaju biru sambil menunjuk Michael Liu dan yang lainnya dengan dingin. "Siapa Eric Kin? Dia adalah jenius Master Obat yang menyembuhkan Adam Xiao. Jika orang seperti ini ingin memberi pelajaran kepada 6 harimau Weishan, mana perlu melakukannya sendiri, dia hanya perlu menggunakan mulutnya, mungkin Alfred Xiao akan langsung membunuh 6 orang ini." Michael Liu dan yang lainnya tertegun dalam sekejap. "Ada apa ini? Kami baru bangkit dari tanah. Apakah kamu tidak melihatnya? Kenapa jadi kami yang memprovokasi? Kamu terlalu pilih kasih." "Memprovokasi aku sih tidak, namun mereka hampir melukai temanku, tetapi aku memperhatikan batasannya dan tidak melukai mereka, seharusnya tidak melanggar aturan fangsi," kata Eric Kin dengan tenang. "Tentu saja, dengan kemampuan Master Obat Kin, sangat mudah jika ingin melukai mereka. Karena tidak apa-apa, maka kita akan mundur." Kultivator berbaju biru itu tersenyum lembut, dia bahkan tidak bertanya pada Michael Liu dan yang lainnya, dia langsung melambai, memimpin orang-orangnya untuk kembali, dan hendak pergi. Hal semacam ini sebenarnya terkadang terjadi di fangsi, meskipun Eric Kin memukul 6 orang itu sampai terbang sedikit parah, tetapi mereka duluan yang memprovokasi, dan Eric Kin tidak melukai mereka, jadi itu bukan masalah besar. Apalagi identitas Eric Kin, kultivator berbaju biru juga tidak ingin membuat lebih banyak masalah, lebih baik membuat masalah besar menjadi kecil. Kerumunan juga menjadi ribut saat ini, awalnya mereka mengira Eric Kin akan sial, tetapi tidak disangka para kultivator pengurus itu melepaskannya dengan mudah. Master Obat Kin memiliki muka yang begitu besar. Banyak orang yang berpikir tentang siapa Master Obat Kin ini. "Kamu pergi begitu saja?" Michael Liu dan yang lainnya tercengang. Awalnya mereka mengira bahwa orang-orang dari Paviliun Jubao akan memberi pelajaran kepada Eric Kin dengan parah, tetapi bahkan peringatan pun tidak ada. "Lalu bagaimana dengan Tungku Kecil?" "Ya sudah, jika kalian pergi, sekarang Tungku Kecil ada di tangan Eric Kin, jika kalian tidak mengurusnya mana berani aku merebutnya." "Teman seiman, tunggu." Michael Liu tidak tahan lagi, dia menghentikan kultivator berbaju biru dan yang lainnya. "Ada apa lagi?" kata kultivator berbaju biru. "Tungku Kecil di tangannya milikku, dia merebutnya barusan, banyak orang yang melihatnya, kalian tidak bisa membiarkannya begitu saja." "Merebut barangmu?" Kultivator berbaju biru mengerutkan dahi. "Iya, Tungku Kecil yang aku beli direbut olehnya, itu yang ada di tangannya itu." Michael Liu melanjutkan, "Tungku Kecil itu milikmu." Kultivator berbaju biru hanya bisa berhenti, kemudian melihat ke Eric Kin. Jika Eric Kin benar-benar merebut barang milik Michael Liu, bahkan jika Eric Kin memiliki identitas khusus, mereka tidak bisa mengabaikannya. "Master Obat Kin, apakah Tungku Kecil itu milik teman seiman ini?" Kultivator berbaju biru hanya bisa lanjut bertanya. "Iya, tapi bukan juga," kata Eric Kin. "Konyol, aku memberi koin roh, jadi itu milikku, mana mungkin bukan," kata Michael Liu dengan marah. Eric Kin mengabaikannya dan malah menunjuk ke sebuah papan di samping. Itu juga merupakan teks untuk mencari perawatan medis.
Menurut aturan, selama aku menyelesaikan masalah pemilik kios, aku bisa memilih harta karun di sini sesuka hati. Bukankah aku boleh mendahului pembelian kultivator lainnya? Peraturannya memang begitu, tetapi aku sudah membayar dengan koin roh. Atas hak apa kamu merebutnya? Teriak Michael Liu dengan marah. Bersambung.